Detik-detik terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena terjerat kasus korupsi. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan dugaan korupsi yang cukup besar. Mereka ditahan setelah menghadiri panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 19 Februari 2025 pagi. Mbak Ita dan suaminya terlibat dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang jasa, gratifikasi dan pengaturan proyek di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang. Dalam kasus itu, penyidik KPK telah menahan lebih dulu 2 orang tersangka, yaitu Direktur PT Cimarder 777 dan PT Rama Sukses Mandiri, sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono, serta Direktur Utama PT Dekasari Perkasa Rahmat Utama Jangkar. Setelah memimpin Kota Semarang sejak November 2022, Mbak Ita dan Alwin Basri mengumpulkan sekretaris daerah beserta seluruh kepala dinas di kediaman mereka yang bertujuan untuk menginstruksikan jajaran pemerintah agar mematuhi perintah mereka. Hal itulah yang menjadi awal dugaan praktik korupsi yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Tidak hanya kasus korupsi, Mbak Ita ternyata juga terjerat kasus yang tidak kalah mengagetkan publik, yaitu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan penerimaan gratifikasi pada 2023 sampai 2024. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, KPK akan menahan Mbak Ita dan Alwin di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari ke depan hingga Senin 10 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman resmi Pemkot Semarang, wanita yang memiliki nama lengkap Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita ini lahir di Semarang pada 4 Mei 1966. Ia tercatat sebagai PLT Wali Kota Semarang, menggantikan Hendrar Prihadi atau Hendi, setelah Hendi menjabat sebagai Kepala LKPP pada Oktober 2022. Setelah itu, Mbak Ita menduduki kursi wali kota setelah dilantik pada Senin 30 Januari 2023. Dikulik dari latar belakang pendidikannya, Mbak Ita menempuh pendidikan di sejumlah sekolah, yakni SD Citarum Semarang pada 1972 sampai 1978 dan SMP Maria Mediatri pada 1978 sampai 1981. Kemudian, ia bersekolah di SMA Negeri SMAN 1 Semarang pada 1981 sampai 1984. Setelah lulus dari SMA, Mbak Ita menempuh studi di Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta pada 1984 sampai 1989. Ia juga pernah menempuh studi magister atau S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada 2018 sampai 2019. Pendidikannya berlanjut di program doktor atau S3 di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada 2020 sampai 2023. Mbak Ita juga tercatat pernah bekerja di Bank Universal pada 1991 sampai 2002 dan Bank Permata pada 2002 sampai 2003 sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Ia juga pernah menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Adita Faras Jaya pada 2003 sampai 2005 dan Direktur Utama PT Sarana Patra Hulu Cepu pada 2006 sampai 2015. Mbak Ita kemudian terpilih menjadi Wakil Wali Kota Semarang, mendampingi Hendrar Prihadi alias Hendi pada periode 2016 sampai 2021.
Hendy dan Mbak Ita kembali mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Semarang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada periode 2021 sampai 2024. Namun, di akhir kepemimpinannya bukan prestasi dan apresiasi yang ia torehkan. Justru malah Mbak Ita menutup periode kepemimpinannya di Semarang dengan menghadiri pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK lalu ditahan. Meski demikian, pemerintah Kota Semarang memastikan upacara serah terima jabatan atau Sartijab Wali Kota Semarang periode 2019 sampai 2026 kepada Wali Kota Semarang periode 2025 sampai 2030 tetap digelar, meski Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekda Kota Semarang sekaligus PLH Wali Kota Semarang M. Khadik mengatakan dirinya yang akan mewakili untuk menyerahkan jabatan karena wali kota sebelumnya berhalangan hadir. Rencananya, wali kota terpilih, Agustin Iswar, akan langsung ke Kota Semarang setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 20 Februari 2025 ini. Keduanya terbang pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang pada pukul 16.45 atau sekitar pukul 5 sore. Selanjutnya, Agustin Iswar akan mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato sambutan Wali Kota Semarang pada masa jabatan 2025-2030. Masyarakat bisa menghadiri tasyakuran pelantikan ini di halaman Balai Kota Semarang. Mengacu pada peraturan Presiden, Sekda atau Pelaksana Harian atau PLH Wali Kota ditunjuk untuk mewakili menyerahkan jabatan jika Wali Kota sebelumnya berhalangan hadir. Pemerintah Kota Semarang sendiri telah menyiapkan kegiatan untuk tasyakuran. Sebuah panggung megah dan deretan kursi telah tertata. Alat musik dan rebana juga telah tersedia. Meja UMKM disiapkan di kanan kiri panggung yang nantinya masyarakat bisa menikmati hidangan dari para UMKM secara gratis.